Ya. Jadi nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi terjadinya kekacauan dalam kehidupan dalam negara dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah nih kacau nih, sehingga muncul inisiatif, saya mau daripada kacau kayak gini nih negaranya, dinastinya, saya bangun lagi dinasti yaitu Abbasiyah. Ya. Nah, menjelang runtuhnya dinasti Umayyah ini, para khalifah dan pejabat lain melakukan kekeliruan. Ya. Apa sih kekeliruannya? Apa sih kekeliruan dan kesalahannya menyebabkan terjadinya kekacauan ini nanti setelah ini. Ya, jadi runtuhnya itu karena khalifah dan pejabat negara di masa dinasti Umayyah melakukan sesuatu kesalahan. Seperti itu. Sehingga pengen dari seluruh sahabat, terutama keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, mendirikan dinasti Abbasiyah. Apa kekeliruannya? Nah, ini kesalahan dan kekeliruan dinasti Umayyah yang menyebabkan runtuhnya. Yang pertama, menganak emaskan atau mengistimewakan bangsa Arab dibanding bangsa yang lain. Jadi, nih keturunan gua nih, keturunan lain mah tidak jelek, keturunan lain jelek misalkan. Nah, itu menganggap rendah, menganggap remeh atau rendah kaum selain bangsa Arab, ya, atau dinamakan mawali, ya, sehingga mereka semua kecewa. Seharusnya kan bersikap adil dalam suatu dinasti. Kemudian memihak hanya satu golongan dari suku Arab, ya. Nah, mendukungnya siapa? Mendukung suku Himyariyah. Nah, harusnya kan satu pemimpin itu harus bersikap adil antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, ini memihak hanya satu golongan, satu suku ininya aja nih, yaitu suku Himyariyah. Ya, dalam bersaing dengan persaingan antara Mudariyah, ya, atau Arab Utara dengan Arab Selatan nih. Nah, dinasti Umayyah waktu itu memihak di Arab Selatan saja, pengen menghancurkan Arab Utara. Nah, itu yang sehingga kekeliruan itu harusnya kan adil antara sesama golongan. Yang ketiga, karena menindas para pengikut Ali bin Abi Thalib dan Bani Hashim pada saat itu. Ini mengingkari salah satu isi perjanjian Ammul Jamaah, yang setelah jabatan Khalifah Muawiyah berakhir, kekuasaan akan diserahkan pada musyawarah kaum muslimin. Tapi Muawiyah dan penerusnya justru mengangkat putra mahkota. Jadi pada saat itu dinasti Umayyah tuh tidak hasil voting, atau kalau kita itu tidak hasil demokrasi, tidak hasil pemilu, tapi ini anaknya pemimpin, misalkan anaknya Jokowi dia naik jadi presiden, anaknya ini dia naik. Nah, itu kalau dinasti Umayyah pada saat itu, sehingga mengingkari isi perjanjian Ammul Jamaah. Kemudian banyak diantara pemimpin dinasti Umayyah melakukan pelanggaran ajaran Islam, hidup mewah, berfoya-foya, meniru gaya hidup penguasa Romawi, sehingga penguasa dinasti Umayyah itu figurnya lemah. Harusnya kan pemimpin itu kuat, mencontoh. Jadi kalau kalian jadi pemimpin nantinya harusnya memberikan contoh yang baik. Jangan, wah nih pemimpin jadinya poya-poya, pakai duit negara, pakai duit minuman-minuman keras dan yang lainnya. Nah, itu yang kalian tidak boleh melakukan seperti itu. Maka dinasti Umayyah runtuh karena pemimpinnya melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Seperti itu. Ya, yang bergaya hidup mewah. Jadi mereka mewah nih, beli mobil mahal, jadi sultan misalkan. Nah, itu yang kalian tidak bisa, ya. Maka pemimpin dinasti Umayyah ini memiliki figur yang lemah, sehingga dinasti Umayyah, penyebab dari 4 penyebab inilah yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh. Seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok siapa aja yang meruntuhkannya? Nah, ini kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap dinasti Umayyah.
sehingga pengen atau menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut. Kelompok yang pertama, kelompok yang tadi yang Mawali, karena tidak di kelompok non Arab, karena yang Arab kan dianak emaskan, yang tadi itu akhirnya memprotes. Kelompok Syiah karena apa tadi itu penindasan kepada keluarganya Ali, ya. Kamu yang menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahan, karena dulu terjadinya dinasti Umayyah itu adanya amul jamaah yang tahkim, sehingga Umayyah memenangkan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas perlakuan istimewa. Jadi karena perlakuan istimewa tadi itu menganak emaskan itu, sehingga kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak sakit hati, tidak puas dengan adanya dinasti dinasti Umayyah. Kelompok yang keempat ialah Muslim yang soleh, baik itu di Arab maupun di non Arab, yang menganggap dinasti Umayyah itu terlalu bergaya hidup mewah, jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Seperti itu. Yang inilah kelompok inilah yang merasa tidak puas, sehingga menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Mereka bergabung untuk bagaimana meruntuhkan dinasti Umayyah, karena sudah tidak puas menganak emaskan, menindas, terus perlakuannya kepada orang Arab itu berbeda-beda, tidak adil, terus menganggap kehidupan mereka itu terlalu mewah. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya mereka tidak puas dan ingin meruntuhkan dinasti Umayyah dan menggantikan dinasti Umayyah. Kelompok-kelompok tersebut akhirnya membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas. Nah, itu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang tadi paman Nabi Muhammad, keturunannya Al-Abbas. Dan mencari dukungan masyarakat luas, kelompok dinasti Abbasiyah melakukan propaganda yang mereka sebut gerakan dakwah. Mereka mempropagandakan bahwa menggulingkan kekuasaan pemerintahan dinasti Umayyah merupakan perintah agama. Nah, ini yang harus hati-hati. Kita juga kadang ada seperti itu juga kan di saat ini. Nah, ini untuk mencari dukungan masyarakat luas. Ya, di samping itu untuk meraih simpati umat, dukungan kaum Syiah, mereka tidak mengusung nama Bani Abbas. Jadi kan ada kaum Syiah dan juga Al-Abbas, kelompok Arab lain. Mereka pengen biar kaum Syiah tuh ikut meruntuhkan dinasti Umayyah. Bagaimana? Mereka tidak mengusung nama Bani Abbas, tapi mengusung nama Bani Hashim, karena masih satu keturunan, yaitu Hashim, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa jabatan khalifah merupakan hak keluarga Nabi. Jadi mereka gerakan dakwanya tuh caranya yuk kita gulingin atau kita turunin tuh pemerintahan Umayyah, karena ini perintah agama nih, satu. Kemudian kamu kan masih keluarganya Hashim atau kamu masih Bani Hashim, ayo ikut gabung, karena jabatan khalifah itu haknya keluarga kamu. Itu salah satunya. Nah, ini dari gerakan dakwah tersebut untuk mencari dukungan masyarakat luas, sehingga bisa mendapatkan banyak dukungan, menjadi luas, sehingga runtuhlah dinasti Umayyah tersebut. Kemudian gerakan mereka didukung juga oleh kaum Syiah yang tadi, Khawarij dan Mawali di kota Khurasan, yang sebelumnya kota Khurasan itu ditindas oleh dinasti Umayyah. Jadi mencari nih mana kota yang ditindas, akhirnya mereka mencari ke sana untuk mendapatkan dukungan, karena nasib yang sama dari kelompok yang tertindas. Nah, dari nasib yang sama ini mendukung dari propaganda tersebut. Jadi latar belakangnya lahirnya dinasti Abbasiyah yaitu kekecewaan yang menumpuk. Jadi udah kecewa banget nih